Saksi kunci kasus pemerkosaan dan pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat, Linda, kembali muncul di depan publik. Dan berikut kami hadirkan penuturan keluarga Linda kepada reporter TV One Kristanti Yosefa dan Leo Satya serta juru kamera Andri Panca. Saat ini saya sudah berada di kediaman dari Linda yang mana merupakan saksi kunci dari kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki, yang mana Linda ini juga merupakan teman main dari Vina seperti itu. Dan kalau Anda dapat lihat di belakang saya, ini merupakan kediaman dari Linda, yang mana di sini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak keluarga, ini memang Linda tinggal bersama dengan keluarganya, seperti itu. Ada dari neneknya dan juga dari ibunya serta juga adik-adik dari Linda. Di sini merupakan tempat atau kediaman dari Linda seperti itu. Dan yang mana juga di sini ini merupakan tidak jauh dari pusat kota Cirebon, terletak di sekitaran pusat kota Cirebon. Saat ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari keluarga Linda. Sudah ada bersama kami ibu dari Linda. Ibu, sedikit kita berbincang ya. Ibu, sedikit kalau dari yang ibu tahu sebetulnya seperti apa kedekatan Linda mungkin dengan mendiang dari Vina? Kalau saya sebagai ibunya sih malah justru nggak tahu sama sekali ya, karena memang sosok almarhum itu nggak pernah main ke rumah, atau Linda juga nggak pernah cerita apa-apa tentang almarhum itu. Ya mungkin memang nggak yang seperti dibicarakan orang-orang teman yang deket banget sampai dibilang sahabat. Setahu saya itu enggak, Mbak, karena memang nggak pernah satu kali pun almarhum itu main ke rumah, nggak pernah. Dan Linda juga bilang nggak pernah main ke rumah almarhum, juga nggak pernah. Makanya saya sedikit shock juga sih ya dengan berita-berita di luar itu, apalagi sampai netizen ngebully gimana-gimana yang sebenarnya itu nggak benar gitu loh, Mbak. Jadi kita orang tua, khususnya saya ya, ngerasa amat terganggu, terpukul. Ya mungkin mental anak saya itu kena juga, ya wajar saya ibunya juga sampai ibaratnya ngerasain sama seperti dia gitu, Mbak. Itu semuanya karena emang nggak benar gitu. Ya seperti itu, Mbak. Oke, terakhir Ibu, kalau ada yang bisa disampaikan oleh Ibu mewakili Linda, kira-kira akan menyampaikan apa? Ya kalau saya yang saya rasakan ya mungkin sama seperti yang dirasakan Linda saat ini. Pengen semuanya itu udah cepat, semuanya itu selesai. Yang kami mau saat ini tuh hidup tenang, damai, aman gitu loh, Mbak. Untuk sekarang kan sepertinya kami itu tidak tenang, padahal kami tidak, ibarat kasarnya tidak melakukan apa-apa gitu, tidak melakukan kesalahan apa-apa gitu. Anak saya juga tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi untuk saat ini kan orang-orang di luar sana kan ngehujat yang enggak lah tentang anak saya, padahal itu kebenarannya enggak benar sebenarnya gitu, Mbak. Iya. Ya, itu tadi pemirsa sedikit perbincangan kami dengan ibu dari Linda. Permisi Ibu, dan tidak hanya ibu dari Linda, kita juga sudah bersama dengan paman dari Linda, Mas Rudi. Sedikit kita berbincang ya Mas Rudi tentang sosok dari Linda. Kalau dari Mas Rudi melihatnya sendiri seperti apa? Ponakan saya. Ya kalau saya perhatikan atau saya nilai sih, ponakan saya emang beda dengan anak pada umumnya, terutama dalam hal kayak gitu ya. Kayaknya dia punya kelebihan sih, Mbak, dalam hal mistis atau supranatural gitu kan, mudah dimasuki arwah-arwah atau roh gitu. Ya seperti itu sih kurang lebihnya sih tentang ponakan. Bahkan ibaratnya kan dia ini ibaratnya kerasukan itu kan bukan cuma pas tragedi kejadian ini aja. Jauh-jauh sebelumnya, semenjak dia kecil juga dia sering merasakan hal seperti ini. Ya seperti itu sih. Oke Mas, pada waktu Linda kemudian kemasukan arwah dan lain sebagainya, ini kan pihak dari keluarga Linda kemudian memanggil keluarga Vina. Apakah ada kedekatan antara keluarga Linda dengan Vina atau mungkin seperti apa? Oh ya, ini mungkin secara kebetulan atau gimana ya, Mbak ya. Kebetulan saya itu sebenarnya kenal sama keluarga almarhumah itu. Kakaknya, bibinya saya kenal. Makanya pas kejadian kerasukan itu
ketika itu kami rasa itu yang masuk ke dalam raga ponakan itu ibaratnya almarhumah yang kemarin meninggal atau apalah, orang mengartikan kan beda-beda ya, ada yang bilang itu jin atau bilang apa. Cuma kan ibaratnya kan secara komunikasi sesaat kan yang diucapkan dalam raga itu kan wah mengarahnya ke sana. Makanya kan saya sebagai orang yang mengenal keluarga mereka itu kan spontanitas lah, bentuk dari empati sebagai teman. Langsung saya hubungin kakaknya pada saat itu, malam itu. Datanglah pada itu kan kakaknya itu sama bapaknya. Kalau nggak salah kan ibunya lagi luar negeri ya. Ya seperti itulah ketika kakaknya datang. Ya akhirnya kan biar kakaknya sendiri yang komunikasi. Katanya sih ada yang mau disampaikan. Ya mangga sok ngobrol sendiri aja sama pihak keluarga. Ibaratnya kan ya seperti itu sih waktu kejadian kerasukan pada malam itu. Oke, jadi memang sebelumnya Mas Rudi sudah mengenal dari keluarga Vina. Siapa Mas yang yang dikenal dari keluarga Vina, yang mungkin dikenal dekat? Ya, seperti apa hubungannya mungkin? Salah satu ya kakaknya yang Marliana itulah, kita teman nongkrong, ngopi-ngopi bareng seperti itulah. Makanya kan ya respect aja ibaratnya kan, bukan respect sih, apa sih dibilangnya, spontanitas lah. Kita juga ada kontak personnya kan begitu. Makanya ketika dilihat emang raga ponakan saya yang masuknya kan yang kemarin habis kejadian, makanya respect saya telepon gitu. Awalnya ketika saya telepon juga mereka kaget, nggak percaya kan, kok bisa aja ya mang kesini aja langsung, kata sok kamu lihat sendiri, kamu tanya ke sendiri. Makanya terjadilah hal perekaman dulu seperti itu. Baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mas Rudi. Waktunya, terima kasih. Ya, itu tadi pemirsa perbincangan saya dengan keluarga dari Linda, dari Ibu Linda dan juga paman dari Linda. Dan kita tentu berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan supaya keluarga juga dapat mendapatkan ketenangan dan juga kedamaian. Dari Cirebon, Jawa Barat, Kristanti Yosefa, Andri Panca, TV One mengabarkan. Polda Jawa Barat memanggil adik kandung Peggy Setiawan untuk diperiksa sebagai saksi atas kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Informasi terbaru akan disampaikan oleh Kristanti Yosefa di Polres Cirebon Kota dan Zinedine Duan dari Polda Jawa Barat. Pertama, kami akan sapa Kristanti terlebih dahulu. Tanti, bagaimana perkembangan pemeriksaan di Polres sana? Baik, Windy, Rendra, dan juga pemirsa, benar sekali bahwa pada hari ini, Selasa 28 Mei 2024, rencananya akan dipanggil adik dari tersangka Peggy alias Peron yang bernama Luciana sebagai saksi terhadap Peggy. Adapun rencananya memang pemeriksaan akan dijadwalkan berlangsung pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, meskipun memang sampai sejauh ini kami masih menunggu tanda-tanda kehadiran dari Luciana atau adik dari Peggy alias Peron. Adapun pemeriksaan ini rencananya akan dilakukan oleh penyidik dari Polda Jawa Barat, meskipun memang bertempat di Polres Cirebon Kota. Sebagai informasi pemirsa bahwa memang sebelumnya pada tanggal 25 Mei lalu, ibu dari Peggy alias Peron, yakni Kartini, ini memang telah menyatakan bahwa pihak keluarga telah menerima surat pemanggilan pemeriksaan terhadap Luciana sebagai saksi atas kasus ini. Dan juga rencananya ini nantinya kedatangan dari Luciana akan didampingi oleh kuasa hukum dari Peggy alias Peron. Adapun sampai sejauh ini kami masih menunggu dan apakah nanti seperti apa jalannya pemeriksaan, meskipun memang pemirsa sebagai informasi juga bahwa sejak ditetapkan sebagai tersangka, ini Peggy alias Peron telah beberapa kali menyatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga pemerkosaan yang menimpa mendiang Vina dan juga Eki di Cirebon pada 2016 silam, yang mana ia menyatakan bahwa pada saat kejadian dirinya berada di Bandung atau sekitar tahun 2016, dan karena itulah pihak dari kuasa hukum Peggy alias Peron menyatakan akan mengajukan pra-peradilan seperti itu terkait dengan kasus ini karena pihaknya yakin bahwa dirinya tidak terlibat dalam kasus ini. Sampai saat ini kami masih menunggu kedatangan dari Luciana. Sementara demikian, Windy dan juga Rendra, kembali dengan Anda di studio. Baik, terima kasih Kristanti dari Polres Cirebon. Lalu bagaimana perkembangan kasusnya di Polda Jawa Barat? Kita tanyakan ke Zinedine Duan. Duan, bagaimana dengan penyelidikan di sana? Ya, Rendra dan juga pemirsa, Polda Jawa Barat masih terus melakukan proses penyidikan lebih lanjut terhadap kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan juga Eki. Pasca kemarin ini Peggy Setiawan alias Peron alias Robi Irawan ini ditetapkan sebagai tersangka dan merupakan satu-satunya DPO
yang ada dalam kasus ini, sehingga total ini pelaku yang tadinya dikabarkan berjumlah 11 ini hanya berjumlah 9 orang. Adapun proses pemeriksaan lebih lanjut ini saat hari ini akan dilakukan kepada adik kandung dari Peggy Setiawan, yaitu Luciana, yang juga proses pemeriksaan sendiri sebetulnya dipanggil ini untuk ke Polda Jawa Barat, namun diberikan opsi agar jarak lebih dekat dengan rumah dari atau tempat kediaman dari para saksi yang diperlukan, maka juga ada opsi untuk dilakukan di Polres Cirebon, yang juga dikonfirmasi bahwa pada hari ini pemeriksaan digelar di Polres Cirebon Kota. Adapun tadi kami sempat menanyakan kepada Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Jules Abraham Abbas, yang memang hingga saat ini masih memilih untuk bungkam dan tidak memberikan informasi mengenai perkembangan siapa saja yang nantinya akan diperiksa dan sudah sejauh apa proses pemeriksaan ini dilakukan kepada saksi-saksi. Seluruh informasi mengenai pemeriksaan ini didapatkan baik dari kuasa hukum maupun dari pihak keluarga. Adapun untuk posisi Peggy Setiawan sendiri hingga saat ini dikabarkan masih berada di Polda Jawa Barat. Selanjutnya selalu disebut dalam rilis kemarin yang dikeluarkan oleh pihak Direskrimum Polda Jawa Barat ini mengenai 2 ormas, yaitu XTC dan juga Moonraker, yang memang digadang-gadang ini menjadi tempat untuk Eki maupun Peggy yang dikabarkan merupakan salah satu dari anggotanya. Ini hingga saat ini masih belum dilakukan pemanggilan, namun tadi kami sempat mengonfirmasi kepada Sekretaris Jenderal Moonraker yang mana menyebutkan hingga saat ini belum ada panggilan dari Polda Jawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau dimintai keterangan. Namun dari pihak Moonraker sendiri ini menyatakan siap untuk memberikan keterangan jika nantinya diperlukan oleh Polda Jawa Barat. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti situasi atau perkembangan yang ada di Polda Jawa Barat. Namun hingga saat ini terpantau memang Dirkrimum Polda Jawa Barat sendiri ini masih berada di Cirebon tentunya untuk melakukan penyidikan lebih lanjut terhadap keluarga dari Peggy Setiawan. Adapun kemarin Linda ini sudah diperiksa dan dicecar sebanyak 30 pertanyaan, yang menegaskan Linda sendiri tidak ada hubungan dekat, bukan bersahabat, namun hanya berteman dengan Vina, dan menyatakan bahwa tidak ada di TKP dan juga sudah tidak melakukan kontak atau berhubungan dengan Vina 6 bulan sebelum kejadian yang menewaskan Vina dan juga Eki 8 tahun yang lalu. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Zinedine Duan atas laporan Anda langsung dari Polda Jawa Barat, dan sebelumnya ada Kristanti Yosefa dari Polres Cirebon Kota.